Pernah nggak sih Anda gabung di sebuah komunitas atau kelompok, semangatnya udah membara banget, tapi kok entah kenapa tujuannya nggak pernah kesampaian? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah seni yang sering jadi pembeda, manajemen. Tapi buang jauh-jauh dulu deh bayangan soal korporat yang kaku. Kita akan lihat manajemen ini sebagai alat yang super ampuh buat wujudin tujuan bareng-bareng, sekecil apapun kelompok Anda. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada kelompok yang idenya brilian, semangatnya luar biasa. Tapi di tengah jalan kok kayak kehilangan arah? Seringkali masalahnya tuh bukan di ide, tapi karena nggak adanya peta jalan, sebuah cetak biru yang jelas buat diikuti bareng-bareng. Jadi, apa sih sebetulnya manajemen itu? Gampangnya gini, ini adalah seni biar kerja bareng jadi lebih asyik dan terarah. Bukan soal aturan yang ribet, tapi soal gimana caranya mastiin setiap energi dan keringat semua anggota itu fokus ke satu tujuan yang sama, biar nggak ada yang sia-sia. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Ada sebuah kerangka kerja yang simple tapi kuat banget, dan udah terbukti dari dulu, namanya POC. Anggap aja ini kayak resep atau panduan membangun yang bakal kita pakai buat nyusun fondasi kesuksesan komunitas kita. Ini dia 4 pilar utamanya. P untuk planning atau perencanaan, O untuk organizing atau pengorganisasian, A untuk actuating atau pelaksanaan, dan C untuk controlling atau pengawasan. Coba perhatiin deh panah yang mutar itu. Ini penting, karena ini bukan daftar tugas yang sekali jalan selesai. Ini adalah siklus yang terus berputar yang bikin sebuah organisasi itu tetap hidup. Yuk kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama dan bisa dibilang ini yang paling dasar, perencanaan. Kalau kita mau bangun rumah, kan nggak mungkin kita langsung asal taruh batu bata kan? Kita butuh cetak biru. Nah, inilah cetak biru organisasi kita, yang bakal nentuin semuanya dari awal sampai akhir. Dan perencanaan itu dimulai dari satu pertanyaan besar yang sering banget kelewat. Kita ini mau jadi apa sih? Sebelum kita pusing mikirin tugas harian, kita harus sepakat dulu puncak gunung mana yang mau kita daki bareng-bareng. Itulah yang namanya visi. Disinilah mimpi besar itu kita pecah jadi langkah-langkah yang lebih nyata. Visi itu impian jangka panjangnya. Misalnya, menjadi lembaga yang paling dipercaya di lingkungan kita. Terus, misi itu adalah cara kita buat nyampe ke sana. Contohnya, dengan mengelola unit usaha secara profesional. Nah, tujuan itu target spesifiknya yang bisa diukur. Kayak mendapatkan 100 anggota baru di tahun ini. Jadi jelas, kita beneran maju atau enggak. Tapi ingat ya, bikin tujuan itu ada seninya juga. Tujuan yang bagus itu harus jelas, spesifik, dan bisa diukur. Terus, harus menjawab masalah yang penting, cukup menantang biar kita semangat, tapi ya tetap realistis. Dan yang paling penting harus ada batas waktunya. Jadi bukan cuma mau nambah anggota, tapi nambah 100 anggota baru dalam 6 bulan ke depan. Beda kan rasanya? Oke, cetak birunya udah di tangan. Sekarang waktunya ngumpulin tim, nyiapin bahan-bahan, dan nyusun kerangka bangunannya. Inilah tahap pengorganisasian. Kita bikin struktur yang kokoh dan nempatin setiap orang di posisi yang pas buat mulai kerja. Di fase ini, kita tuh ibarat lagi nyusun puzzle raksasa. Kita tentukan siapa yang tanggung jawab buat apa, mereka butuh sumber daya apa aja, dan gimana caranya semua bagian ini bisa nyambung satu sama lain. Tujuannya, biar jadi satu mesin yang jalan mulus walaupun komponennya beda-beda. Kenapa sih harus repot-repot begini? Coba bayangin deh hasilnya. Setiap orang jadi tahu persis tugas mereka apa, jadi nggak ada lagi tuh kerjaan yang tumpang tindih. Terus, sumber daya kita yang terbatas, entah itu uang atau waktu, bisa dipakai semaksimal mungkin. Intinya, ini resep buat kerja efisien. Oke, cetak biru udah ada, tim udah terbentuk, semua udah di posisinya. Sekarang saatnya nyalain mesinnya dan mulai gerak. Inilah tahap pelaksanaan atau actuating, di mana rencana dan struktur tadi kita hidupkan lewat aksi dan semangat dari manusianya. Pelaksanaan ini benar-benar jantungnya manajemen. Ini bukan sekedar ngasih perintah, tapi soal gimana caranya menginspirasi dan memotivasi orang biar kerjanya pakai hati. Disinilah peran seorang pemimpin jadi penting banget, buat terus jaga api semangatnya tetap nyala dan mastiin semua orang lari ke arah yang sama. Nah, sekarang tahap terakhir yang namanya kadang kedengaran serem, pengawasan atau controlling. Tapi jangan bayangin kayak bos yang ngawasin dari belakang pundak kita ya. Anggap aja ini proses cek kualitas. Apakah bangunan yang lagi kita kerjain ini udah sesuai sama cetak biru yang kita bikin di awal? Dan pengawasan ini bisa datang dari dua arah loh. Ada pengawasan internal yang dilakuin sama tim di dalam, kayak mandor proyek yang mastiin kualitasnya oke. Terus ada juga pengawasan eksternal yang datang dari luar, misalnya dari masyarakat atau mitra.
Ini fungsinya sebagai pengingat, biar kita tetap transparan dan bertanggung jawab. Terus gimana caranya? Prosesnya sistematis banget. Pertama, kita lihat lagi standar yang udah kita bikin di awal, tujuan kita. Kedua, kita ukur kinerja kita sekarang. Ketiga, kita bandingin, hasilnya udah sesuai harapan belum? Kalau belum, ya kita ambil langkah perbaikan. Sesimpel itu. Dan inilah bagian yang paling penting. POAC itu bukan garis finish. Lihat kan, panahnya balik lagi ke awal. Hasil dari tahap pengawasan tadi jadi masukan yang berharga banget buat perencanaan di siklus berikutnya. Ini adalah mesin pembelajaran yang bikin organisasi kita terus tumbuh dan jadi lebih baik lagi. Jadi itulah POAC. Sebuah cetak biru sederhana buat ngubah ide jadi kenyataan. Mau itu buat koperasi, Karang Taruna, atau mungkin cuma proyek kecil bareng teman-teman, prinsipnya sama aja. Sekarang alatnya udah di tangan Anda. Pertanyaannya, apa nih yang mau Anda bangun pertama kali?